Bentar ya, saya coba refresh dulu. Dari 16 baru 10 yang mengumpulkan, ada 6 orang yang belum mengumpulkan tugas 2 yang menjawab via Wayground. Nanti tolong dikerjakan ya, atau tolong dikumpulkan juga di e-learning. Barangkali lupa udah ngerjain tapi belum dikirimin ke e-learning, biar kalian tercatat sudah mengumpulkan tugas 2. Di sini saya sebutkan saja nama-namanya yang belum terdata mengumpulkan, yaitu ada Ahmad Riza, belum, ada Chandra, ada Hanif, ada Muhammad Fadila, ada Muhammad Rahman, terus ada Rikorian. Selainnya di sini udah tercatat sudah mengumpulkan. Saya akan periksanya di keduanya ya, di Wayground maupun di e-learning. Jadi harus sinkron sih, gitu. Karena kalau misalnya kalian mengerjakan di Wayground-nya, terus kalian tidak mengumpulkan, nanti departemen nganggapnya kalian tidak mengumpulkan, gitu. Jadi tolong di-upload aja hasil screenshotan tugasnya, gitu. Nah, sedikit info juga, ini untuk presensi pertemuan 11 belum saya inputkan ya. Waktu itu saya lupa lagi gara-gara apa ya. Belum sempat saya buka sih. Oh, atau ini ya, atau loncat itu ya, saya lupa lagi. Jadi intinya nanti akan saya coba minta bukakan dan nanti akan saya isi manual saja. Terus di akhir minggu ini akan saya pastikan cek semua eh, kehadirannya. Jadi maksudnya ada beberapa kan yang kosong tuh. Artinya tidak lewat sistem, tidak hadir, tapi di sistemnya dianggapnya nol. Jadi belum diisi absen atau misalnya hadir. Nah, nanti akan saya coba rapihin. Kalau yang itunya kosong atau nol, akan saya isi absen. Gitu. Kecuali kalau misalnya ada yang eh, konfirmasi atau misalnya pernah ada yang sakit segala macam, nanti akan saya tambahkan keterangan dan bukan absen tapi misalnya izin atau sakit. Jadi nanti kalian di minggu ini atau nanti hari Minggu lah ya, cek aja untuk mata kuliah ini sudah aman belum kehadirannya. Gitu. Kalau misalnya ada yang salah input atau nggak kedetek segala macam, kabari aja nanti biar kita rapikan di minggu depan sebelum pelaksanaan UAS gitu sih. Terus terkait dengan UASnya sama ya kayak di bagian UTS gitu aja. Cuma untuk soalnya di sini nanti akan saya tambahkan jadi 10 lagi, jadi maksimal bukan masih di 40 soal. Kalau yang sudah mengerjakan di tugas 2 ini ya sisanya kemungkinan sih banyak berkaitan dengan potongan kode yang kemarin sempat coba diterapkan di tugas ini ya. Saya belum lihat sih hasil rekapnya kayak gimana karena ada satu kelas lagi yang belum. Jadi nanti saya akan coba lihat apakah dampak soal 5 soal tersebut itu lumayan signifikan atau tidak. Harapannya sih enggak ya. Dan nanti di minggu tenang atau minggu pengganti akan saya gunakan buat review soal sajalah secara ini ya, secara mendetail gitu sih. Barangkali kalian membutuhkan, jadi ini kita bisa manfaatkan minggu tenang atau minggu pengganti tersebut untuk pembahasan detail mengenai soal seperti kenapa jawabannya ini, terus kenapa bukan yang lain. Jadi kita harus punya alasannya atau punya dasarnya gitu. Itu sih. Terus tetap akan saya cek juga di bagian tugasnya di sini apakah masih ada yang terindikasi curang atau tidak. Tinggal lagi juga nanti akan saya update di di spreadsheet-nya ya. Jadi nanti ditunggu saja. Akan saya coba rapikan dulu sampai sebelum UAS biar kalian lebih jelas untuk bisa melihat progres terkini sebelum pelaksanaan UAS. Untuk tugas 2 ini sekali lagi saya ingatkan ini wajib. Jadi biar kalian tidak kehilangan 10% nilainya, jadi tolong dikumpulkan. Sampai dibuka masih sampai jam hari ini jam 23.30. Jadi masih ada waktu tuh. Kalau yang lupa buat ngerjain sama di-uploadkan hasilnya di sini. Kalau yang salah upload segala macam bisa dicek juga sampai tengah malam ini. Dan jangan sampai mepet-mepet deadline ya. Takutnya di sini tiba-tiba ada gangguan sistem segala macam. Jadi ya diantisipasi lah.
Kalau kayak gini sih, misalnya jam 23.30, saya sih kalau jadi kalian maksimal mengumpulkannya itu ya jam 10. Jadi ada spare 1 jam lah, gitu. Tapi kalau misalnya mepet-mepet ya resiko tanggung sendiri, gitu aja sih. Karena bisa jadi ada gangguan atau ada maintenance di jam tersebut. Jadi ya tolong diperhatikan dengan baiklah, jangan dibiasakan untuk di mepet-mepet waktu. Yang paling cepat mengumpulkan dari sini sih kalau saya lihat datanya tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 5 ya. Di sini sama Rahma Indah Gita Cahyani jam 5 5 Juni jam hampir jam 9 malam. Ini kalau dilihat 5 Juni berarti ya minggu kemarin. Gitu, minggu kemarin pas minggu pengganti, bukan minggu e-learning, langsung dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Ya kadang-kadang biar nggak lupa ya enak kayak gitu sih. Jadi saya mengingatkan lagi, nanti ditunggu ya jawaban tugas 2-nya. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Sayang aja nilainya kurang gara-gara tidak mengumpulkan. Gitu. Terus terkait dengan materi, materi hari ini sebenarnya simpel aja, nggak akan terlalu ribet. Tapi nanti kemungkinan dari ujiannya temanya ya sampai sini. Ke bagian work manager dan juga bagian repository. Saya akan coba share dulu materinya ya. Terus saya presentasikan dulu. Dan sebenarnya nanti ada sumber eksternal yang nanti bisa kalian coba pelajari lebih lanjut dari artikel yang ada di Medium. Terus saya coba cari ya. Medium. Nah, ini saya tautkan di sini aja ya. Tidak harus sampai diimplementasikan sih, tapi kalau mau lihat contohnya ini juga sudah diterapkan. Kalau yang work manager belum ya, tapi kalau untuk yang penerapan repositorinya di sampel project yang udah saya sempat share itu udah diterapkan. Work manajernya sih tidak atau belum diterapkan. Nah, oke, kita langsung bahas materinya aja biar agak cepat ya, nggak keburu-buru. Oh iya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ntar saya cek dulu. Assalamualaikum Bapak Punten. Waalaikumsalam, gimana? Saya kebetulan ini hari terakhir pendaftaran SPMB Kota Bandung. Kebetulan saya yang ngurus sistemnya ini dipanggil rapat. Saya kayaknya izin untuk tidak bisa melanjutkan kuliah Bapak. Nggak masalah Pak ya? Nggak masalah. Ya, dan maaf tugas. Maaf dan terima kasih udah diingetin. Saya baru lihat Pak soalnya. Nanti insya Allah saya kerjakan juga. Siap. Ya, nggak masalah. Makasih Pak, izin Pak. Betul. Ya, izin Pak. Ya, kalau yang kayak gitu silakan diatur aja, mau minta ketemunya recordingnya atau mau record sendiri terserah lah ya, gitu ya. Materi slide kan udah ya. Silakan aja. Saya nggak masalah. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama, semoga lancar. Ya, jadi kalau saya sih memang nggak terlalu kaku ya. Jadi kalau misalnya kalian ada keperluan, bahkan sering juga kalau yang sifatnya online itu ada yang sambil pulang kerja segala macam, lagi di jalan ada keperluan yang lain, silahkan saja. Jadi sebenarnya kehadiran itu simpel banget kalau sifatnya yang online. Jadi ya tinggal masuk sistem, nggak lewat link eksternal, linknya yang ada di sistem langsung terdeteksi otomatis, selesai. Jadi sangat gampang sebenarnya ya. Cuma ya balik lagi gimana cara kalian menyesuaikannya. Kalau misalnya yang sedang berhalangan bisa kalian bikin recording mandiri atau minta temennya. Tapi kalau selalu cara slide harusnya sih sudah bisa kalian pelajari mandiri gitu. Jadi di sini saya hanya mengajarkan atau memaparkan secara langsung via online saja sih gitu, karena itu jadi tanggung jawab saya sendiri. Oke, saya lanjutkan ke sini lagi. Nah, secara materinya di sini terkait dengan repository pattern dan juga work manager. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Yang satu ada kaitannya dengan arsitektur, yaitu di bagian repository pattern atau layer repository. Dan yang berikutnya ini terkait dengan background task yang bisa kita jadwalkan. Istilahnya itu di sini ada work manager. Kata kuncinya kalau untuk work manager itu ada scheduling. Ada scheduling task gitu. Sedangkan untuk repository di sini masih ada kaitannya dengan arsitektur ya, sebagai penutupnya lah, bisa dikatakan kayak gitu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama,
Yang pertama terkait dengan repository pattern. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi itu kayak pola, sebuah pola atau layer repository yang normalnya memang atau umumnya diterapkan di bagian arsitektur apapun, baik itu ya umum lah istilah repository ini sebenarnya. Tidak hanya di MVVM, di bagian pattern-pattern yang lain juga sering ditemui ada layer repository. Tapi kita harus tahu lebih mendalam dan minimal paham kenapa kok repository itu penting. Ya, kita mulai dari yang kondisi saat ini. Jadi, kalau yang sudah menerapkan dengan interaksi data lokal, misalnya menggunakan Room, polanya kan kayak gini ya. Jadi ini UI controllernya entah itu fragment atau activity berinteraksi dengan view model. Nah, view modelnya di sini baru berinteraksi dengan room. Room di sini ya tentu kalau dilihat dari struktur detailnya, kalau kalian bisa buka lagi slide yang sebelumnya terkait dengan persisten data ya. Arsitektur persisten data. Nah, di sini room ini pintu masuknya itu lewat DAO atau data access object. Jadi dari aktivitas atau fragment dia manggil ke view model. Nah, view model di sini dia interaksinya ke data access objeknya atau yang ada di lokal yang menggunakan room. Kalau untuk yang remote data yang ada di slide connect internet, interaksi view modelnya itu dia bukan ke DAO karena nggak ada ya. Jadi dia namanya tuh service. Jadi controller, terus view model, terus service. Nah, di mana di situ ada service-nya nyambung ke ada API-nya juga di sana ya, ada retrofit-nya, ada motion-nya dan seterusnya lah gitu. Jadi untuk saat ini jadi kayak view model ke lokal atau view model ke remote gitu. Nah, di sini muncul permasalahan. Kita ngomongin kecepatan data dulu. Jadi membaca data dengan 3 mekanisme yang berbeda. Di sini ada yang menggunakan live data atau dari state atau temporary data ya. Terus ada yang menggunakan room database atau local data. Dan yang terakhir membaca data dari network atau remote data. Nah, kita lihat di situ rata-rata atau relatif kecepatannya itu kalau yang pakai live data atau yang baca dari temporary data itu yang paling cepat atau dikatakan cepat lah kategorinya. Sedangkan ngambil data dari lokal atau dari room database di sini dikategorikan lambat. Dan paling terakhir di situ paling bawah kalau dari remote data atau internet dia dikatakan yang paling lambat atau terlambat gitu. Yang paling lama lah gitu istilahnya. Ini normal saja. Kalau kita pakai logika juga yang namanya temporary ya dia kan memang tidak disimpan permanen. Jadi pemanggilan datanya itu relatif cepat. Sedangkan kalau yang lokal meskipun dia di dalam aplikasinya atau di device-nya langsung, tapi kalau dibandingkan dengan temporary pasti lebih lambat. Gitu. Kalau dari data mod atau data network atau internet, ya udah pasti paling lambat karena dia harus ngecek juga jaringan internetnya kayak gimana, kecepatannya seperti apa, kapabilitas dari servernya kayak gimana. Jadi otomatis kalau secara logika umumnya, ya pasti yang paling lambat adalah yang akses ke data remote gitu. Nah, terus di sini ada istilah catch network response. Jadi di sini tuh muncul permasalahan. Saya akan coba singkatkan saja ya poin ini biar agak paham maksudnya dari mana. Jadi kan kita kalau koneksi data ke yang remote data itu kan lambat ya. Bayangkan kalau misalnya kita pengen ngambil data, ya istilahnya terus-terusan lah gitu ya. Ada kebutuhan ngambil data ke internet atau ke remote data. Ya setiap kita ngambil data atau melakukan request tersebut ya pasti akan diprosesnya juga lambat. Gimana cara untuk mempercepatnya? Nah, di sini bisa kalian gunakan mekanisme catching data atau catch network response. Jadi istilahnya kayak mengoptimalkan dari sisi user experience-nya biar nggak kelihatan lambat gitu.
Nah, di sini tuh mekanisme sederhananya gini lah. Kalau misalnya kalian ada kebutuhan ngambil data eh, postingan misalnya di Instagram, masuk ke bagian explore fitur misalnya ya di situ. Katakanlah requestnya dia akan ngambil sekitar 100 data postingan itu terbaru misalnya. Dia request data nih. Pas pertama buka fitur dia request data. Nah, terus kalau misalnya kita tidak menerapkan catching data atau catching respon, network respon, jadi nanti ketika kita bolak-balik ke fitur tersebut, pindah balik lagi, dia akan request lagi, request lagi, request lagi. Nah itu tuh bayangin satu orang, satu user, satu device, dia minta data 100. Kalau 1000 berapa? Ya, terus aja dikalikan gitu ya. Berarti beban server juga lumayan tuh. Selain beban server, servernya harus bagus. Secara user experience juga pasti akan butuh waktu. Ya minimal loading dulu atau kayak gimana agak lambat karena ngambil datanya satu-satu kayak gitulah ya. Tergantung kecepatan internet dan seterusnya. Cara mengakalinya bisa dilakukan kayak gini mekanismenya. Misal ngambil 100 data di awal, loadingnya ya lumayan lama lah. Itu ngambil data dulu ke server ke servernya gitu ya. Setelah dapat 100 data, itu tuh katakanlah 50 data awal atau data terakhir atau data yang sering diakses atau yang favorit atau apapun itu. Misalnya di sini pakai yang list recently used atau yang jarang digunakan atau misalnya di sini yang paling sering diakses kayak gitulah, tergantung algoritmanya kayak gimana. Katakanlah diambil 50, itu akan langsung disimpan di lokal. Jadi dari 100 data yang di request, 50-nya simpan di lokal. Terus tampilkan data. Tampilkan datanya bukan yang 50-nya tapi yang 100. Gitu. Tapi udah ada lokalnya nih. Nah, mekanismenya biar lebih optimal, misalkannya loadnya lumayan cukup tinggi nih, bisa saja dia capture aja dari lokal, nanti lambat laun kalau udah semakin ke bawah nge-scrollnya, dia baru ngambil lagi data baru, request lagi data baru ke server. Atau karena kita sudah ada di lokal juga, jadi misalnya tidak ada internet, ya dia masih bisa mengakses beberapa data yang udah tersimpan di lokal gitu. Nah, di lokal ini juga dia nggak sifatnya unmeter ya, maksudnya dia ada limitasinya. Karena pada dasarnya ini kan untuk catching aja. Jadi ibaratnya itu kayak sebuah baskom atau kontainer. Jadi ya memang kapasitasnya cuma segitu. Jadi tidak membengkak, membesar gitu ya. Katakanlah cuma bisa 60-50 data, ya udah 50 data aja. Jadi ketika ada request baru lagi, terus pengen diupdate, ya dia cuma ngupdate atau nge-replace yang 50 sebelumnya. Jadi nggak berkembang gitu si kapasitasnya. Nah, mekanisme catching kayak gini tuh sering digunakan di beberapa aplikasi. Nah, contohnya kayak Instagram itu kalian bisa coba. Ini kalau yang di Android ya. Jadi misalnya ketika paket datanya kita matikan atau internet kita matikan, WiFi juga sama, kita masih bisa mengeksplor beberapa data yang ada di Instagram, itu di bagian fitur, mungkin pesan dan seterusnya. Jadi masih bisa kayak nge-explore lah gitu beberapa, kecuali kalau misalnya ada gambar atau video misalnya masuk ke slide berikutnya atau ke bagian data berikutnya, di situ baru nggak bisa, atau komentar dia nggak bisa di load, tapi kayak placeholdernya, teksnya, terus yang kayak gitu-gitunya dia udah dapat sih gitu. Nah itu istilahnya catching data. Nah ini balik lagi sebenarnya tidak harus dan tidak wajib kayak gini sih. Tapi pastikan aja peruntukannya dan sesuai dengan apa yang user inginkan. Contoh yang tidak menerapkan catch kayak gini tuh aplikasi perbankan di bankingnya lah gitu ya. Di sana kita harus login lagi segala macam. Bahkan kalau misalnya data login aja kayaknya nggak disimpan sih gitu. Karena setiap kita mau transaksi login lagi, keluar lagi kayak gitulah demi keamanan. Aplikasi LinkedIn juga sama. Kalian boleh coba tuh. Sekarang masih berlaku atau enggak ya? Ketika dimatikan, nanti misalnya kalian ngelihat bagian fitur home-nya atau bagian post-nya, langsung ditimpa dengan placeholder no internet connection.
paling ada retry-nya lagi, atau ketika dijalankan dia baru nge-get data lagi, ada yang kayak gitu. Jadi ini bukan hal yang wajib, tapi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau misalnya kalian membutuhkan hal tersebut, ya mekanisme caching ini yang diperlukan. Nah, berarti kalau secara logikanya harus ada yang bisa menangani kapan nge-switch ke lokal, kapan nge-switch ke server, atau mungkin memadupadankan dua hal tersebut. Nah, kalau dari arsitektur yang sekarang, berarti kan si view model itu direct ke DHO, atau yang view model direct ke si service. Apakah harus dibuatkan dua view model yang berbeda, yang satu lokal, yang satu remote, atau kayak gimana? Nah, jawabannya sebenarnya enggak. Jawabannya kita bisa menerapkan yang namanya repository pattern atau layer repository. Jadi simpelnya, repository ini adalah layer atau pola yang digunakan untuk menghandle multiple data source atau lebih dari satu sumber data, baik itu di remote, lokal. Nah, semuanya tuh logic-logic yang kayak tadi, kalau misalnya nggak ada internet, ambil dari lokal aja. Terus misalnya kalau mau ngambil data, kita sinkronkan dengan yang di lokal, dan seterusnya. Itu tuh simpannya di sini, di repository pattern. Gitu. Jadi dia peranannya cukup krusial, dan di sini juga akan menjaga bagian yang lain lebih clear dan juga lebih clean juga. Jadi kalau misalnya masuk ke area DAO, ya udah itu, atau sorry, masuk ke daerah lokal atau di roomnya, ya udah fokusnya dia ke lokalnya aja, nggak ada tiba-tiba nyenggol ke remote segala macam. Yang di remote data juga sama di bagian service kayak gitunya, itu juga fokusnya ya ke remote data aja gitu. View model juga sama, jadi view modelnya nanti berinteraksinya ke repository. Nah, repository ini yang kayak muaranya, data dari mana sumbernya segala macam. Jadi view model tidak perlu tahu dia mau manggil itu dari lokal ataupun dari remote, pokoknya dia ngeksekusi perintah yang ada di repository. Nah, repository ini nih yang semuanya bermuara di situ, karena semuanya sama-sama data sebenarnya. Dari remote itu data, dari lokal juga data gitu. Jadi dengan mekanisme ini setidaknya bisa lebih mengoptimalkan lagi kalau ada kebutuhannya seperti itu. Ya, polanya jadinya kayak gini. Ini yang paling akhir lah ya. Jadi si um, bagian aktivitas atau fragmen di sini berkaitan dengan si view model. View model di sini nembaknya ke repository. Nah, repository di sini yang jadi muara berkumpulnya semua data. Karena dia nanti akan bisa mengakses data dari remote, dari lokal, maupun dari mock atau data dummy gitu. Siapa tahu di sini ada butuh sampel data buat misalnya backendnya belum ada atau kayak gimana gitu ya, static data kayak gini dari data dummy, ya kalian juga bisa gunakan itu. Jadi peranannya cukup krusial, dan ini akan kerasa kalau kalian memang mencoba untuk mengintegrasikan data yang sumbernya berbeda, yang satu dari lokal, yang satu dari remote, misalnya kayak gitu. Ini baru kerasa nih fungsinya. Tapi kalau kalian misal aplikasinya lokal aja, ya mungkin kayak terlalu berlebihan dibikin kayak gini. Tapi kalau misalnya udah ada kebutuhan integrasi, ya nyambungin segala biar sinkron, nah ini udah dibutuhkan lah gitu. Jadi bukan dibikin view modelnya dua ya, view modelnya tetap satu, repository ininya yang akan jadi muara untuk tempat mengumpulnya si sumber data gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Kayaknya sebelum nanti saya akan contohkan sampelnya, kita break dulu aja sejenak seperti biasa 10 menit untuk menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi yang menjalankan. Kita kembali lagi 10 menit ke depan.
Kita lanjutkan kembali. Sebentar. Sampai mana tadi? Oh iya. Nah di sini tadi kurang lebih kayak gitulah ya penjelasan mengenai si repository pattern. Jadi itu merupakan suatu pola atau layer di bagian arsitektur, terutama di Android native yang fungsinya sebagai bagian yang bertanggung jawab untuk atau untuk support source gitulah ya. Terus sebagai muaranya untuk logika itu ya. Nah kita lihat sedikit contoh dari artikel Medium yang ditulis oleh Paman Cetan Singari. Nah saya nyebutnya nggak tahu tuh dari gimana ya. Kemungkinan sih dari India ya. Ditulis sekitar tahun lalu. Di sini judul artikelnya sebenarnya simple, tapi dia kayak memberikan suatu rangkuman saja terkait dengan sorry ini work manager ya. Sorry jangan di sini dulu. Ini nanti di belakang aja setelah penjelasan work manager ya. Saya mau nunjukin ini cara penerapan repository ini dari saya ke kalian waktu itu. Ini repository-nya. Kalau nah ini kan kayak gini ya, ada data, ada domain, ada UI kayak gitulah. Bebas sih kalian mau dibaginya jadi kayak gimana juga. Nah kita lihat di bagian datanya. Di bagian data di sini ada data yang dari lokal dan juga data dari remote. Jadi dua ini ya terpisah gitu. Jadi independen lah gitu, tidak nyampur. Jadi ini mau fokusnya ke lokal dengan room, DAO dan kawan-kawan. Ini juga pakai REST API gitu. Jadi terpisah lah semuanya. Nah di sini ada layer logika antara interaksi lokal dengan remote. Kalau untuk lokalnya di sini bisa kalian lihat ya, pintu masuknya biasanya dari DAO-nya. Terus untuk yang remote dia biasanya dari si service-nya. Terserah nama service-nya apa, biasanya sih disesuaikan gitu. Terus untuk repositorinya bentukannya kayak gini. Nanti kita coba lihat. Nah, jadi si kelas repository ini dia seperti yang tadi saya jelaskan, karena dia sebagai pusat untuk integrasi antara lokal dengan remote. Di sini yang diperlukannya itu ya service-nya apa dan juga ini apa. Dari yang lokal ya, dan untuk service dia ambil dari yang remote data. Contohnya di sini, misalnya dia ada sebuah function yang namanya get Pokemon list. Nge-list Pokemon lah, ngambil data Pokemon, fetching data gitu ya. Nah, dia di sini ternyata melakukan yang pertama diambil dulu dari lokal untuk data yang di bookmarknya, ambil ID-nya, intinya ambil data yang di lokal lah. Karena kan kalau di remote data nggak ada fitur buat nge-bookmarknya, jadi yang di bagian bookmarknya ya itu harus di lokal gitu. Jadi dia ngambil list dulu dari lokal, ID Pokemon apa saja yang sudah di bookmark, terus dia akan ngambil dari remote data dari nya di sini get Pokemon list functionnya, dan dia nanti akan di mapping di sini gitu. Dia akan dicek di sini ada pengecekan ketika ngambil data dari remote, dia akan dicek satu-satu ini di bookmark atau tidak. Dia bandingkan dengan yang di lokal ID-nya. Kalau misalnya ternyata ID-nya itu ada ya atau sesuai atau sama dengan yang ada ketika ngebaca data dari remote, maka nanti dia is bookmarknya jadinya true. Dan di sini nanti akan dibuat jadi mana tadi ya? Nah, itu UI model. Jadi dibikin data model yang khusus ke UI kita gitu. Karena kan entity di remote sama di lokal beda ya strukturnya. Jadi ada yang khusus model yang
tampil di tampilan kita. Nah, di sini namanya Pokemon UI model gitu. Jadi setelah di sini baru dapat ya nggak kelihatan ininya ya. Nah, kita coba lihat di sini aja bentukan. Mana tadi? Nih, di bagian domain nih. Nah, jadi di sini udah langsung dibentuk. Ada ID-nya apa, terus display name-nya apa, gambarnya apa, dan dia ada keterangan sedang atau di bookmark atau tidak. Jadi untuk dapat yang kayak gini tuh ya dia harus ngecek dari lokal dan juga dari remote dulu. Baru dapat bentukannya. Oh, yang ini udah ke bookmark, yang ini enggak, ditandain ya. Terus kalau dilihat dari view modelnya, nah view modelnya nggak usah repot-repot lagi. Dia koneksi ke lokal atau apa, nggak usah repot lagi, langsung aja panggil repositorinya. Di sini udah interaksinya langsung ke repositori saja. Dan di sini ketika load Pokemon yang buat ngelis data atau nge-fetch data lah ya, harusnya sih disamain sih ini juga ya, disamain namanya biar sinkron kali ya. Dia cukup manggil dari repository get Pokemon list gitu ke yang tadi, dimana di situ di sini di dalamnya ada interaksi dari lokal maupun dari remote gitu. Tapi kalau misalnya ada kebutuhan dari kalian, misalnya untuk di repository ini saya ada sebuah function, tapi functionnya itu ke lokal aja, nggak ke internet lah gitu, nggak ke remote data, ya boleh-boleh aja gitu. Jadi kalian mau pokoknya nyampur di sini semua lah, mau yang butuh lokalnya aja ada fungsional ya silahkan, kalau ada yang mau digabung juga silahkan, atau butuh yang lokal atau ke remote aja itu juga silahkan gitu, tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau mau digabung-gabung ya tempat logiknya di sini. Jadi nanti kalau ada perubahan, misalnya ada sedikit perubahan nih di bagian ngelis ini, ternyata nggak kayak gini, ada tambahan baru logik segala macam, ya mainnya di sini aja logiknya. Jadi si lokal ini udah fungsionalnya udah selesai, tinggal di sini aja yang di tambahin logika-logika atau alur-alurnya gitu. Dan bagian view mode juga dia cuma manggil ini aja, bahkan dia lebih ke bikin state-state-nya aja sih gitu, jadi kaitannya dengan gimana segala macam ngambil datanya, interaksinya segala macam kayak gitu ya. Dan ini juga ada run catching ya gitu, biar bisa lebih mengoptimalkan pemanggilan data kayak gitunya lah. Nah, yang lain-lainnya bisa kalian lihat gitu. Kurang lebih gitu sih contoh penerapan dari si repository pattern atau repository layer. Kita lanjutkan lagi sekarang ke bagian work manager-nya. Nah, ini apa? Ini abaikan dulu yang katakan udah tuntas lah ya. Ngomongin arsitektur, layer-layernya sampai situ. Sedikit saya preview dulu. Dimulai dari peran view model ya di situ. Jadi biar nggak semuanya nempel di UI controller, nggak nempel semua logiknya di fragment atau activity, ada layer yang namanya view model. Terus kalau misalnya berinteraksi dengan lokal, ada yang namanya room, mekanisme room. Di situ ada patternnya juga, di mana ada DAO, data sebagai inputannya. Terus di dalamnya juga ada data model dan entity, bahkan ya database-nya juga. Jadi kelas-kelasnya kurang lebih bawaan dari pattern si room-nya kayak gitu. Terus untuk yang remote ada service-nya, terus ada parsing datanya gitu ya. Terus di situ juga ada metodenya juga kayak post, get kayak gitu-gitu. Di situ query-nya di situ juga ada. Query mah kalau di database ya. Kalau di service lebih ke hit endpoint API-nya gitu. Dan juga ada repository sebagai penutupnya. Jadi kalau mau integrasi data segala macam, masuk repository sebagai tengah-tengah antara view model dengan data gitu. Selesai sih ya. Nah, sekarang ke work manager. Ini apa? Jadi gini, itu kalau secara pengertian gini ya, dia kayak ngasih tahu ini tuh dari arsitektur komponen. Kalau ada istilah kayak gitu berarti sebenarnya harus ditambahkan nih si Android Jetpack komponennya.
Jadi kita nambahin library atau package di build Gradle-nya untuk menggunakan si work manager ini. Defaultnya nggak ada. Terus ini salah satu yang direkomendasikan sebagai solusi untuk eksekusi background work atau background task yang bisa langsung dijalankan ataupun bisa ditunda gitu, tergantung dengan kebutuhan sih. Kalau yang langsung dijalankan biasanya ada adanya itu yang one time atau yang langsung dieksekusi atau sekali eksekusi. Kalau yang ini biasanya ada periodik, kurang lebih itu sih jawaban maksud dari si immediate atau deferred ini. Terus poin berikutnya, ini juga bisa memastikan bahwa nanti akan dieksekusi dengan ya pasti tereksekusi lah gitu. Karena kalau berkaitan dengan logic yang ada di debugging kayak gitu agak riskan buat ngeceknya. Ini udah ada di set tapi kok nggak keeksekusi, alasannya apa segala macam. Yang biasanya yang nggak pasti kayak gitu. Nah kalau di sini bisa lebih memastikan aja sih. Karena dia ada counter juga sebenarnya sih, gitu. Terus lanjut juga di sini bisa kita tambahkan juga beberapa kondisi untuk sebagai syarat atau constraint atau yang mengikat ke si tas-tas tersebut. Enaknya sih langsung dengan contohnya aja kali ya. Kalau ini logika, kapan menggunakan work manager, misalnya ada tas, di situ dijelaskan butuh aktif user atau enggak, atau usernya sedang aktif atau enggak. Kalau iya langsung eksekusi, kalau misalnya enggak, nah di sini kalau iya harus tepat sesuai, kalau enggak ya kita bisa kasih rentang atau kasih dulu lah, enggak langsung dieksekusi. Nah kayak gitulah. Di tas tuh ini memang kebanyakan sih harusnya tas yang di area background, enggak berkaitan dengan UI gitu. Cuma nanti biar ada bayangannya, nanti akan saya contohkan lah dengan real case-nya. Sama yang di Medium tadi juga ada real case atau contoh realnya lah. Terus ini cara untuk nambahin dependensi atau library dari si work manajernya. Android X work di sini ya sebagai kata kuncinya, terus di sini work runtime dan di sini ekstensinya seterusnya. Kalau untuk yang terbaru kayaknya nggak kayak gini sih ya, petik 2 kayak gini. Kalau dilihat dari project, nanti kalau misalnya berbeda gitu ya, berbeda nggak sama gitu, ya kalian harus menyesuaikan juga. Intinya di sini sih kata kuncinya kan implementation gitu ya. Kalau di build Gradle, kalau yang versi yang ini, coba lihat. Nah ini kan bentukannya kayak gini nih, implementation nggak pakai petik 2, bahkan nggak kelihatan versinya berapa, nggak kelihatan aja. Karena ini udah pakai mekanisme .toml. Nah di sini sih kelihatannya. Kita lihat ke Gradle lagi. Di sini ada version. Nah di sini versi-versi yang tadi simpannya ada di extension.toml gitu. Gitu sih. Dapatkan kayak gitunya di sini. Jadi nggak eksak ditulis kayak gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih tambahin, tapi biasanya ada warning mau pakai yang terbaru atau apa, ya tinggal diklik disesuaikan, nanti dia otomatis ke sini gitu. Jadi nanti kalau misalnya di soal ternyata katakanlah kalian nanti pas ujian agak sedikit berbeda, jadi kalian agak tahu ya ini padannya lah gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada beberapa kelas yang harus kalian ketahui. Yang pertama nama kelasnya itu, jenis kelasnya yang pertama itu worker. Ini kalau dari nama kelasnya udah jelas ya, dia tuh berkaitan dengan apa yang dilakukan atau kelas worknya apa, mau ngelakuin apa gitu. Jadi kelas worker gitulah nyebutnya. Jadi logic untuk ngasih tahu tasknya apa semuanya nempel di kelas ini.
Lebih tepatnya sih di bagian function do work-nya, karena dia nanti di overriding, jadi butuh diimplementasi. Ketika bikin kelas ini, implementasi dan logic untuk melakukan tasnya di dalam function ini. Terus berikutnya ada class request-nya, ada work request. Jadi work request ini di dalamnya nanti dia akan memanggil si class worker-nya. Jadi class worker ini nggak akan bisa dieksekusi, dia cuma kayak bentukan ngasih tahu dia mau lakuin apa gitu aja. Harus dibungkus, harus dibikin request dulu. Nah, terus di sini ada class constraint. Sebenarnya kita bisa tambahkan beberapa kondisi di bagian yang ngasih beberapa syarat gitulah. Biar nanti ketika request itu dijalankan, si worker ini harus memenuhi constraint tersebut terlebih dahulu. Nah, kalau work manager baru dia yang nantinya akan mendaftarkan si work request-nya. Nanti misalnya pengen di set atau pengen dijadwalkan tasnya yang kayak gitu-gitu dilakukan oleh si work manajernya gitu. Jadi sebenarnya eksekusinya tuh di sini nih, work manager nanti dia akan mendaftarkan work request yang mana. Di dalamnya di work request ada workernya udah pasti ya, dan juga ada constraint-nya gitulah ya. Kita lihat contoh aja biar lebih jelas. Misalnya di sini ada upload worker. Upload worker kita asumsikan sesuai dengan namanya aja ya. Berarti di sini ada task yang atau yang tugas mengupload. Nama kelasnya upload worker. Terus dia ada inputan kayak gini ya, parameter-parameternya. Dia akan mengextend ke si worker. Ini kelas workernya. Jadi kelas worker ditandai dia mengextend ke worker gitu ya. Kurung awal buka, kurung awal tutup. Kan tadi harus nge-overriding method yang namanya do work ya, kayak gini do work. Kurung awal tutup. Nah, baru di sini di dalamnya ngapain. Jadi ini cuma namingnya aja, namanya untuk aksinya ngapain, logiknya di sini fungsian do work-nya. Terus di sini ada nge-return kalau udah sukses segala macam, misalnya bisa sukses kayak gitu ya. Nah, terus di sini untuk yang lebih optimalnya lagi, kalau kan berkaitan dengan asinkronus segala macam ya, angka lebih baiknya ya di sini untuk yang asinkronus menggunakan worker. Jadi jangan pakai worker. Kalau worker untuk yang sinkronus aja. Tapi kalau untuk yang sifatnya asinkronus nih, pakai coroutine worker. Jadi extendnya ke sini biar lebih optimal. Di sini juga pakai suspend, dan juga di sini sama sih ya. Jadi bedanya cuma di sini, juga harusnya udah familiar dengan istilah-istilah ada coroutine, nah suspend ya, itu maksudnya biar lebih optimal lagi untuk proses asinkronusnya. Oke, sampai sini masih belum jalan, dia cuma kayak bikin kelas workernya aja gitu ya. Ininya belum bisa dieksekusi. Nah, sekarang kita beralih ke kelas request-nya atau work request. Nah, di sini ada dua tipe yang harus kalian ketahui. Ini mungkin sering muncul di soal ujian juga ya. Ada yang one time work request dan juga ada yang periodic. Dari namanya ini harusnya udah familiar dan udah tahu maksudnya. Yang awal di sini ini yang sekali eksekusi, one time atau sekali jalan aja. Kalau yang periodik di sini yang berulang, ada periodik eksekusinya gitu. Berulang lah, saya nyebutnya gitu aja ya. Berulang tapi berpola. Nah, di sini si work request ini sebenarnya cukup unik karena dia kan dia bisa sampai melakukan ini. Jadi contoh kalau misalnya aplikasi kalian kalian misalnya mau mencoba bikin class worker, di situ misalnya sinkronisasi lah si tasnya ya. Saya contohkan di aplikasi WhatsApp aja deh ya. Di situ kalian menyalakan fitur untuk automatic backup data ke sumber eksternal atau ke Google Drive misalnya atau kemanapun lah yang kalian set. Nah, di situ itu kan sifatnya asinkronus. Jadi kita nggak kayak harus diklik nunggu sampai beres, enggak juga kan ya. Pasti banyak banget, entah itu dari chatnya, gambarnya, videonya, mungkin segala macam kayak gitu.
pengennya sih seamless, tiba-tiba udah ke backup aja gitu. Nah, itu bisa kita daftarkan, kita bentuk kelas workernya, terus kita set periodiknya. Jadi nanti ketika aplikasinya nggak dijalanin, dia yang penting masih aktif kali ya. Meskipun HP-nya mati, layarnya mati, dia nanti bisa trigger ketika waktu periodiknya datang gitu. Misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Ada periodiknya, terserah diatur gimana, kali misalnya sehari terus setiap 24 jam sekali atau apa. Jadi dia nanti akan ngecek kalau misalnya ada, dia akan melakukan itu di background gitu. Dan kita bisa tambahkan juga beberapa constraint-nya. Misalnya pastikan baterainya nggak low, terus HP-nya sedang idle, nggak dipakai, terus ya tambahin koneksi ke internet dan seterusnya, bisa kalian tambahkan kondisi dari si hardware-nya lah gitu. Jadi ini lumayan cukup powerful. Kalau yang lebih sederhananya lagi, aplikasi alarm itu juga salah satu yang bisa dikatakan menerapkan ini nih. Jadi kita set misalnya pengen alarmnya jam berapa, mau tiap hari atau mau cukup sekali aja. Nah ini juga salah satu penerapan yang dari si Work Manager ini. Bahkan dia agak sedikit ekstrim ya, HP-nya mati, dimatiin nih ya, bukan layarnya mati aja. Dia sampai nge-trigger untuk wake up dan juga sampai menyalakan suara segala macam. Kalau misalnya nggak di ini ya dia mati lagi. Kayak gitu aja sih. Jadi bisa sampai se-powerful itu. Sedikit informasi juga, kalau untuk versi yang lama yang masih pakai Java, itu tuh ada istilahnya job scheduler sama alarm manager. Jadi itu tuh hampir mirip tapi beda sedikit peruntukannya. Nah kalau sekarang ada istilah work manager ini ya, dia sebagai kayak ininya lah, kayak penggantinya tapi udah jadi satu kelas aja gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi alarm manager apa, terus job scheduler kayak gimana, ya udah pakai work manager selesai gitu. Jadi biar lebih simpel, dan ini tuh kayak perbaikan dari yang sebelumnya sih gitu. Jadi nggak usah pakai kelas yang berbeda begitu. Nah ini cara untuk menjadwalkannya yang one time atau yang sekali eksekusi gitu ya, tanpa periodik. Dibikin class request-nya. Tadi kan udah dibikin upload worker, misalnya contohnya gitu ya. Di sini nih dibikin instansiasi objek upload work request-nya ya, yang tipenya work request. Langsung aja di sini tipenya A. Di sini kalau untuk yang one time berarti one time work request builder, masukin class worker-nya build. Nah, di sini tuh dia baru ngebentuk si request-nya aja nih. Baru setelah yang di bawah, di sini work manager get instant context. Di sini ada enqueue di set atau diantrikan gitu ya. Di sini untuk upload work request-nya. Nah, kalau udah yang bawah ini udah diregister nih. Jadi nanti kalau udah ditulis kayak gini, nanti dia akan dieksekusi si request-nya gitu. Nah, kenapa di sininya enggak langsung jalankan kayak antrian gitu ya, istilahnya tuh di enqueue? Karena sebenarnya kalau ngomong work request itu ya kita juga harus tahu si aplikasi itu atau si device itu ada berapa banyak background work di belakangnya gitu. Mungkin aplikasi lain juga lagi bikin background task segala macam, jadi ngantri gitu. Itu sih ya. Makanya di situ istilahnya bukan execute tapi enqueue kayak gitu. Terus di sini kalau yang periodic work request, nah di sini dia tuh pakai interval, satuannya time unit, bisa jam, bisa menit, bukan menit ya, hari dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek aja. Jadi yang masuk interval itu ada rentang waktu dan nanti eksekusinya enggak eksak sebenarnya sih. Jadi dia bisa kadang ya ada fleksibel periodnya lah, kayak segini nih misalnya ya. Jadi biar bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, bisa di sebelah sini, tergantung antrian sama constraint-nya juga kali ya gitu. Misalnya lagi
lumayan ya, dia nggak bisa langsung di waktu yang bersamaan gitu sih. Nah ini yang fleksibel tadi tuh, jadi kayak dia bisa ada kejadian di sini di akhir, bisa di sini pas hari pertama di sekitar sini nih, hari kedua di sebelah sini, itu juga bisa terjadi. Kalau untuk example yang kedua ini, kalau misalnya rentang waktunya main jam, ya dia sebenarnya bisa pas di jam 11 titik berapa, dia bisa 11 lebih 5 mungkin, ya yang penting masih cakupan fleksibel intervalnya lah gitu. Nah ini contoh penerapan work request-nya. Jadi di build dulu, dibikin dulu work request-nya, di sini repeating request. Bedanya kalau yang periodik di sini tulisannya periodic work request builder. Masuk workernya apa, class workernya. Misalnya ini buat nge-refresh data. Terus di sini intervalnya, ini untuk repeat intervalnya itu 1 jam. Dan di sini fleksibel intervalnya itu 15 menit. Jadi dia akan mencoba untuk diulang kembali itu dalam rentang waktu 1 jam. Tapi ada fleksibel internya sekitar 15 menit. Jadi sebenarnya kalau total di 45 menitan lah gitu. Nah, kalau untuk mendaftarkannya atau ngesetnya di sini hampir sama dengan yang one time, tapi dia agak panjang aja sih nama functionnya di sini, ng unique periodic work gitu. Karena di sini kan dia akan setelah di satu dia akan kayak ini di kan periodiknya intervalnya akan diulang seberapa lama lah gitu. Misalnya intervalnya 1 jam, berarti nanti dia kalau nggak dimatiin si work manage-nya, ya dia selama rentang waktu setiap jam, ya dia akan mengeksekusi task tersebut gitu. Makanya di sini harus ada yang unik workernya lah. Jadi kalian harus beri nama unique periodic work-nya apa gitu. Misalnya kalau tadi kayak backup alarm atau apa, terserah lah gitu ya. Dan ini masuk ke sini nih request-nya. Dan ini bisa kalian keep atau replace, tinggal diganti aja di sini. Kalau keep dia tetap akan dieksekusi, kalau replace dia kalau ada yang sama nanti akan di replace gitu. Itu sih. Tapi ini harus unik sih ya. Pastikan jangan ada yang bentrok, itu aja sih. Terus kalau misalnya butuh inputan dan output gimana? Nah, di sini kita lihat dulu class workernya. Misalnya di sini ada method worker. Ya, saya nggak tahu juga di sini maksudnya apa gitu ya. Kita coba baca aja. Baca by konteks code lah gitu ya. Terus di sini ini coroutine, oke, asinkronisan berarti ya. Terus ini ada do-nya, ada resultnya dia, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Ada variabel x dan y, dia diambil dari input data, tipenya integer. Di sini ada key-nya, unik ya. Key apa gitu ya, defaultnya 00. Dan dia akan manggil ke function ini. Ini yang sebenarnya task yang dilakukannya ya. Masukin x sama y-nya. Terus dia ada variabel output data diambil dari result ini. Dan di result success-nya dia outputnya ditampilkan. Jadi dia kayak akan ngecek ada inputan ini enggak, yang key-nya ini. Gitu. Jadi dia kayak melakukan permintaan ada inputan ini enggak gitu untuk mengeksekusi task-nya. Untuk yang output juga di sini bisa dilihat ternyata hanya di sukses dan juga di failure aja yang ada outputnya. Kalau misalnya kita butuh untuk lihat hasilnya kayak gimana, pengen dibalikin lagi atau pengen ditampilkan atau kayak gimana lah ke UI segala macam ya, atau dicatat di log gitu misalnya, cuma di sukses atau failure aja. Kalau yang retry nggak ada. Nah, gimana cara nginputinnya? Itu kan tadi outputnya tuh. Inputinnya gini. Ini misalnya dibikin request-nya, masukin di sini class worker-nya. Nah, di sini ada set input data, work data of, kurung buka, kurung tutup. Nah, di sini key-nya, value-nya apa. Ini harus sama ya.
Ini kebetulan nih kayaknya nggak sama sih, tapi ya intinya harus sama lah. Key yang di sini dengan key yang di sini. Gitu, baru nanti akan kedeteksi ketika ininya sama. Kebetulan ini juga beda, ini buat worker, ini buat, oh sama, buat worker juga. Gitu. Baru ini di set atau didaftarkan. Jadi ya bisa kita ngirim inputan ke si class worker dengan mekanisme ini. Mirip kayak intent ya. Terus ada constraint. Work request constraint-nya apa? Nah, contoh yang tadi misalnya set, misalnya di situ baterainya tidak load atau baterainya cukup lah, ada dayanya. Harus sambil di charging misalnya. Terus juga di situ misalnya device-nya uh, harus sedidel atau lagi banyak dipakai lah ininya. Nah, kita bisa tambahin syarat-syarat tersebut untuk mengeksekusi worker kita gitu. Caranya gimana? Bikin aja kita build dulu constraint-nya, di build kayak gini ya, constraint builder. Tambahkan aja yang kita butuhkan, misalnya set required network type-nya apa di sini, terus request charging-nya apa, terus dan seterusnya. Baru di bagian request di sini, misalnya yang one time ini atau apapun itu, tinggal constraint-nya. Nah, jadi ketika nanti ini didaftarkan di manajernya, di work manajernya, dia tuh akan ngecek dulu ini. Kalau terpenuhi, nanti dia baru dieksekusi enggak gitu sih. Dahulu lah. Contoh misalnya untuk backup data atau ya backup data lah ya, yang tadi yang di WhatsApp misalnya. Kalau pakai paket data, kayaknya terlalu berbahaya sih. Bisa langsung nyedot kuota dengan tar gitu ya. Karena ya namanya juga nggak file fisiknya gitu, segala macam kan. Terus kapasitasnya juga mungkin berat, prosesnya lama. Jadi kayaknya harus terus pastikan juga kuotanya aman, tidak terbatas lah, maksudnya tidak dibatasi dengan yang di paket data kayak gitulah ya. Terus pastikan juga HP-nya lagi nganggur gitu, biar bisa diprioritaskan di situ. Dan masih banyak lagi. Kalau misalnya lowbat ya minta dicas dulu gitu. Ini bisa kalian tambahkan konsen tersebut. Kesimpulan, saya mau tunjukkan ininya dulu, yang artikel tadi. Ini kayak sini ya. Saya di sini kayak ngasih tahu bahwa ya tuh dia kayak ngasih atau hal-hal penting lah berkaitan dengan work manager gitu. Ultimate guide terbatas gitu. Jadi pakainya job scheduler, alarm manager inilah ya. Ada batasan-batasannya, ada keterbatasan kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang istilahnya ini digantikan dengan work manager gitu. Tujuannya memastikan eksekusi jobnya terlaksana dengan baik. Terus ini nambah independensi sama lah ya kayak di. Terus ini juga berkaitan dengan si kelas-kelasnya, ada sedikit tambahan di sini ya. Listenable worker untuk yang agak advance-nya buat ngecek status dari si workernya udah sampai mana kayak gitu. Nah, ini contoh saya coba asumsikan ya. Buat nampilin notifikasi lah. Kalau lebih tepatnya sih harusnya pakai push notification sih ya. Cuma di sini cuma pakai TOS biasa. Kan kalau TOS ini berarti ya aplikasinya harus sambil dibuka kan gitu. Tapi kalau misalnya push notification, aplikasinya lagi nggak dibuka juga, dia bisa ke-trigger pesan gitu. Ini isinya cuma nampilin TOS aja ini ya. Terus nah dia bisa melakukan apa ya, hit API, sinkronisasi data, upload sesuatu dan seterusnya. Untuk yang one time di sini langsung aja masukin yang tadi, di sini didaftarkan, selesai. Butuh misalnya pengen dieksekusi setiap 24 jam atau setiap hari gitu ya.
Jadi pengen notifikasinya itu muncul tiap hari gitu, sehari sekali lah gitu ya. Nah ini pakainya periodik gitu. Jadi kalau misalnya pakai push notification misalnya ya, ya sebenarnya agak lumayan lebih kompleks lagi sih, nggak sekedar tos aja ya. Misal kalian bikin aplikasi, pengen ada pesan promo tiap hari gitu, ada pop up notifikasi, entah itu daily quotes lah, promo lah, iklan lah, itu sering kali kayak gitu kan beberapa ya. Atau aplikasi-aplikasi pemerintah tuh biasanya sering muncul tuh ya, kayak ngasih pesan apa segala macam. Nah yang kayak gitu sering muncul juga. Kalau misalnya pengen sehari sekali pasti muncul soalnya notifikasinya. Nah pakai periodik ini, jadi dia dibuat buat nge-trigger aja sebenarnya gitu, dan dia akan memastikan setiap 24 jam ya pasti akan dieksekusi gitu. Pakai periodic request yang tadi di sini 24 satuannya jam. Terus di sini tambahkan yang pasti di sini unik aja sih harusnya ya. Daily notification, periodic requestnya masuk ini. Dah selesai. Nah, terus misalnya ada kebutuhan lagi nih. Ini hal yang paling penting nih ya, yang sering terjadi. Ini nggak dijelasin di slide sih, tapi dia cukup baik juga menjelaskan. Misalnya kita butuh buat nge-triggernya itu kan tadi hitung 24 jam. Saya pengennya setiap 30 detik sekali, detik ya di sini. Jadi pengen ada 30 detik entah itu request data, refresh lah atau apa, fetch data segala macam. Ini nggak akan terjadi, nggak akan tercapai, nggak akan berhasil lah. Alasannya apa? Karena untuk work request itu di sini minimum periodik interval 15 menit. Jadi kalau kurang dari 15 menit, bahkan 15 menit juga agak sedikit diragukan ya, karena riskan banget sih ininya. Misalnya untuk 30 detik atau 5 menit, ini tidak akan berjalan si work manager ini. Kalau yang pakai periodik ya, terus gimana caranya? Dia kayak ngasih sebuah tanda petik mengakali kayaknya. Jadi justru menggunakan one-time work request. Jadi uniknya di sini nih. Ini class workernya ya. Tapi di dalam class workernya dia ada dia langsung bikin request buildernya di dalam si class workernya. Jadi di requestnya langsung pakainya delay 30 detik. Dan dia juga langsung di set, didaftarkan. Jadi ini nih, ketika kelasnya dipanggil dia udah langsung nge-request, bikin request dan langsung didaftarkan gitu. Dan dia ke delay 30 detik. Tapi tetap ininya nggak akan dieksekusi kalau kayak gini ya. Jadi tetap harus dibuild lagi di luarnya gitu. Dan dia baru didaftarkan di sini. Jadi dia kayak masuk ke sini, ternyata pas di sini dia ada one time request builder ke dirinya sendiri. Gitu, ke sini selama 30 detik. Jadi seolah 30 detik bisa berhasil lah. Mekanisme mengakalinya kayak gini, ya. Terus untuk nge-cancel work request-nya, kalau yang udah ke set gitu, misalnya saya nggak mau ada daily notification lah, mau dihapus aja atau mau di stop risi gitu istilahnya, bisa bikin fitur buat nonaktifkan atau mengaktifkan kembali. Ya tinggal di sini aja cancel back work ID-nya apa gitu. Kalau pengen cancel semua yang ada di aplikasi kita ya tinggal cancel all work kayak gitu. Terus untuk observe-nya atau nge-listen-nya di sini bisa pakai observe kayak gini juga, ngecek misalnya kalau sukses lakuin apa segala macam. Misalnya ada langkah lanjutannya gitu, ini juga bisa. Nambahin constraint kayak tadi ya, tinggal di set aja sesuai kebutuhan, di set di bagian request-nya. Kalau pengen ada sedikit keterikatan atau ada sesuatu yang misalnya mengikat, misalnya ada work A sama work B gitu ya. Terus di sini pengen work A dulu, setelah work A selesai baru work B. Mau kayak gitu, ini bisa juga dengan pakai kata kunci begin with dan juga then gitu. Jadi kita bisa kayak ngurutin work request-nya ini dulu nih baru ke sini, itu bisa.
Terus, nah ini yang paling penting. Jangan kalian terlalu banyak atau overusing periodic work. Karena dasarnya si work manager atau periodic work itu bukan untuk mendekati ke real time operation. Ya, jadi bukan peruntukan biar real time datanya terbaru terus, bukan kayak gitu. Pendekatannya memang bukan seperti itu. Kalau pengen datanya terus real time mah ya dibenerin aja sih database-nya gitu. Dibikin real time database-nya atau dibikin kayak WebSocket misalnya untuk seolah-olah biar mendekati ke real time rasanya gitu. Tapi kalau pakai work manager ini salah kaprah ya gitu, karena sebenarnya dia bukan biar jadi real time, bukan kayak menjadwalkan task di background khususnya biar bisa eksekusi dan sesuai dengan periodik yang diterapkan gitu. Makanya mudahnya gini lah, kalau si periodik ini waktunya terlalu cepat agak aneh sih, kebutuhannya buat apa gitu, jangan-jangan salah, bukan pakai periodic work, tapi mungkin harus pakai pendekatan yang lain gitu. Karena ini biasanya task yang sifatnya background, bahkan nggak ada kaitannya dengan UI harusnya mayoritas ya, dan prosesnya juga biasanya lumayan lama atau besar gitu, atau long task lah gitu ya. Terus juga periodic work request batasannya nggak bisa ya digunakan untuk yang kurang dari 15 menit, dan juga pakai unique ID biar lebih aman kalau yang sifatnya periodic kayak gitu. Untuk reward application-nya misalnya kayak daily reminder, ini juga bisa digunakan buat salah satu penerapan si work manager ya. Misalnya kayak gini, buat ada pesan hari ini ngapain atau apa, kayak gimana, misalnya tiap hari ngecek agenda hari ini apa segala macam, nanti dimunculin kayak gitu. Ya, itu aja sih ya di sini. Dan Yesa juga nggak usah khawatir, meskipun aku buka segala macam, setelah dia chat, dia pasti nanti akan nge-trigger dengan konsen-konsen yang tadi udah di set sebelumnya gitu sih. Terus di sini ya tinggal dicoba aja sih. Kalau misalnya penasaran, tinggal main di area work managers tersebut ya. Dan dia juga perannya menggantikan alarm manager sama job scheduler sih. Gitu. Di sini bahkan harus coba dicek eksekusi yang ada internet sama yang nggak ada. Gitu. Biar memastikan kalau nggak ada internet ya nggak dieksekusi gitu sih. Dah itu aja sih ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kurang menit. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya mengingatkan bagi yang belum mengumpulkan tugas 2 untuk dikumpulkan ya, karena krusial. 1, 2, 3, 4, 5 ada satu yang tadi udah masuk, berarti lumayan 10% nilai. Jangan sampai kalian hilang nilainya. Kerjain di background-nya dan juga dan kalian dinyatakan mengumpulkan dengan baik. Nanti akan saya cek dan di minggu ini biar minggu depan kita fokusnya ke UASnya aja. Dan terus kalian totalnya berapa? Satu harusnya bisa dikalkulasi nilai tugas kalian. Ya, tutup. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.